Halo teman-teman, kami ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang tetap setia mendengarkan Inimeri sampai sejauh ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan Inimeri, kami harap kalian bisa suka sama video-video kami, baik video yang sekarang maupun ke selanjutnya. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Keira dan September. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Pena Kimaranuna. So take your time and listen to her imagination with Inimeri. Keira dan September, karya Kimaranuna yang akan dibacakan oleh saya, Nessa. Deru angin menerpa sekujur tubuhku. Aku pun refleks mengusap-usap kedua lenganku. Padahal aku sudah memakai jaket yang cukup tebal, tapi dinginnya malam ternyata masih bisa menyapa kulit tubuhku. Malam ini, stasiun tidak seramai biasanya. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga. Aku duduk di salah satu kursi yang ada di sudut stasiun, menanti kereta terakhir pada hari ini. Suara lonceng yang kutunggu terdengar. Aku pun menegakkan tubuhku menanti kereta api itu sampai di stasiun. Tak berapa lama, kereta itu berhenti di jalur 3 yang sedikit jauh dari tempatku duduk. Saat pintu gerbong terbuka, aku mulai memfokuskan pandanganku. Kuperhatikan semua penumpang yang turun dari masing-masing gerbong. Nihil. Aku tak menemukan yang aku cari. Aku sedikit menghela nafasku. Semua penumpang kereta telah beranjak dari stasiun. Aku pun berdiri, bersiap untuk pulang. Kueratkan lagi jaket coklat kesayanganku untuk menghalau angin malam. Ku melangkahkan kaki secara perlahan saat memasuki rumah. Ini sudah pukul 12 malam. Aku tidak ingin adikku terbangun karena kedatanganku yang sedikit berisik. Baru pulang. Aku langsung menoleh saat mendengar suara Keisha. Padahal aku sudah di depan kamar saat ini. Iya, Kay. Maaf ya kalau aku membuatmu terbangun. Ucapku merasa bersalah. Aku bahkan belum tidur, Ra. Aku menunggumu, ucap Keisha. Ya ampun, maaf ya sayang. Harusnya kamu jangan menungguku. Lihat matamu merah, pasti menahan kantuk. Ucapku seraya menunjuk mata adikku itu. Gak apa, Ra. Aku gak tenang kalau kamu belum pulang. Mendengar itu, aku langsung memeluk Keisha. Dia satu-satunya orang yang paling aku jaga hingga saat ini. Dia adikku sekaligus kembaranku. Maaf ya, Kay. Kamu jadi khawatir. Aku tahu, kamu pasti dari stasiun. Aku melepaskan pelukanku pada Keisha, lalu kupandangi wajahnya. Aku dapat melihat kesedihan di mata Hazel miliknya. Sudah malam, ayo kita tidur, ucapku sambil mengusap kepalanya. Keisha diam, tidak menjawab ucapanku. Aku pun hanya tersenyum, lalu berniat masuk ke kamarku. Tapi ucapan Keisha kembali menahanku. Sampai kapan, Ra? Sampai kapan kamu harus menunggunya? Harus berapa September yang kamu lewati tanpa kepastian? Aku menoleh, masih dengan tersenyum. Aku tak tahu sampai kapan, Kay. Tapi aku yakin dia akan datang, menepati janjinya. Ucapku yakin. 3 tahun yang lalu pun ucapanmu seperti itu, Ra. Aku hanya tak ingin kamu terjebak dengan masa lalu. Aku ingin kamu melihat ke depan, Ra. Aku tidak terjebak masa lalu, Kay. Aku hanya ingin memastikan dia menepati janjinya padaku. Tapi, Ra,
Sudah malam, Kay. Besok kita kerja pagi. Nanti kalau kamu tertidur di kantor gimana? Iya, alihkan aja terus. Aku heran, semua orang bilang aku berwatak lebih keras. Padahal, lihat, Keira lah yang lebih keras kepala daripada diriku. Aku malah tertawa melihat Keisha mengomel seperti itu. Dan itu semakin membuat omelannya bertambah panjang. Sudah, jika soal si Septembermu itu, pasti kamu tak akan mendengar omelanku. Aku menganggukkan kepala, menyetujui ucapan Keisha. Setelahnya, Keisha menghela nafas, lalu memegang pundakku. Aku ingin tidur. Jangan sampai aku mendengar suara tangisan dari dalam kamarmu, ucap Keisha lirih. Tak akan. Keisha tersenyum, lalu kembali ke kamarnya. Aku pun melangkah masuk ke kamarku. Saat aku memasuki kamar dan menutup pintu, aku masih bisa tersenyum. Tapi setelah aku melihat figur yang ada di nakas samping ranjangku, aku mulai meneteskan air mata. Aku mendekat, lalu duduk di ranjang, sambil memperlihatkan foto dalam figura kayu itu. Aku tak akan bertanya kenapa kamu pergi. Aku tak akan bertanya tentang perasaanmu. Dan aku juga tak akan mengatakan perasaanku. Tapi satu hal, kumohon, kembalilah, Res. Aku tak bisa menahan tangisanku saat ini. Aku melupakan janjiku pada Keisha. Tapi ini memang terasa begitu menyakitkan. Aku sangat sakit karena memendam rindu yang teramat dalam. Aku sangat sakit karena harus menjadi teman dari ketidakpastian. Aku sangat sakit karena aku tidak dapat menghapus rasa cintaku padanya. Rasa itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan malah semakin bertambah dari hari ke hari. Ini sudah September ke-7 yang aku lewati tanpa kabar dari Ares. Ares adalah kekasihku. Kami mengenal sejak bersekolah di bangku SMP. Dia adalah teman pertamaku saat aku baru saja pindah ke rumah ini. Ares dan aku lahir di tahun yang sama. Kami hanya berbeda bulan. Aku lahir di bulan Januari, sementara Ares lahir di bulan September. Ya, September, bulan paling bersejarah. Tak hanya untuk Ares, tapi juga untukku. September bukan hanya bulan kelahiran Ares, tapi juga bulan di mana pertama kali kami berkenalan. Bulan di mana aku kehilangan kedua orang tuaku karena kecelakaan. Bulan di mana Ares memberanikan diri untuk menyatakan cintanya padaku. Bahkan bulan di mana Ares melamarku 7 tahun yang lalu.
sangat banyak kenangan pada bulan itu. Dari kenangan manis hingga kenangan pahit. Ares pernah berjanji kepadaku ketika aku terpuruk akibat kepergian kedua orang tuaku. Dia berjanji akan membuat aku melupakan kepahitan yang terjadi pada bulan September. Dia berjanji akan memberi banyak kenangan indah pada bulan itu untuk melupakan kesakitanku. Dia adalah orang yang paling aku percaya setelah kedua orang tuaku dan Keisha. Dia adalah cinta pertamaku dan aku berharap dia cinta sejatiku. Walaupun hampir semua orang berkata bahwa aku membuang waktu untuk menunggunya, tapi aku yakin penantianku tidak akan sia-sia. Walaupun aku harus melewatinya dengan kesepian dan siksa kerinduan, aku ikhlas karena aku percaya Tuhan punya takdir yang indah untuk setiap umatnya. Malam itu, akhirnya aku tertidur setelah menangis cukup lama. Aku tertidur dengan memeluk foto Ares. Foto terakhir dirinya sebelum menghilang, membawa separuh nafasku. Aku berdiri diam di salah satu sudut stasiun. Ada satu lukisan di sana yang membuatku tertarik. Lukisan seorang wanita yang duduk sendirian di kursi taman. Wanita itu terlihat sedih dari tatapannya. Aku tersenyum melihatnya. Lukisan itu mengingatkanku pada diriku sendiri. Setelah cukup mengagumi lukisan itu, aku pun berjalan ke arah kursi yang selalu aku tempati. Dan aku pun duduk sambil memainkan ponselku. Katakan aku bodoh, aku tak akan menampiknya. Karena nyatanya, aku memang kembali lagi ke sini untuk menunggu seseorang. Ini September ke-8. Jika diingat, aku merasa aku semakin tua. Saat ini, umurku sudah menginjak 28 tahun. Dan aku masih menunggunya. Seseorang yang kata orang lain tidak pasti. Seseorang yang bahkan tidak ada yang tahu dia masih hidup atau tidak. Bahkan dia mengingatku atau tidak, aku pun tidak tahu. Aku memutuskan ini jadi September terakhirku untuknya. Bukan karena aku lelah atau melupakan cintaku, tapi karena aku tak ingin membuat orang di sekitarku terus mengkhawatirkan diriku. Terlebih Keisha. Aku tidak ingin membuatnya juga merasakan kesedihan yang aku alami. Aku tak boleh egois dengan memikirkan diriku sendiri. Waktu terus berjalan dari detik ke menit, hingga matahari kini sudah turun dari singgasananya. Aku merasakan gemuruh di perutku. Sepertinya aku harus membeli sesuatu untuk aku makan. Aku pun berjalan ke arah salah satu toko di pinggir stasiun. Tapi belum sampai aku di toko itu, aku menghentikan langkahku. Aku terdiam melihat sesuatu. Aku seperti melihat seorang pria yang aku kenal sedang mengamati lukisan wanita tadi.
Aku yakin tebakanku tidak mungkin salah. Aku berjalan mendekat ke arah pria itu. Saat aku mendekat, aku mencium aroma parfum yang sangat aku kenal. Aroma buah peach yang bercampur dengan apel dan madu. Aroma ini sangat manis, tapi tidak terlalu menyengat. Aroma ini sangat khas di hidungku. Aku mencoba berdiri di samping pria itu. Aku meliriknya, dan aku merasa bisa kembali bernafas dengan lega saat ini. Senyumku terus mengembang, tapi air mataku tidak bisa terbendung. Aku menahan tangisku dan mengarahkan pandanganku pada lukisan itu. Hingga suara berat terdengar di telingaku. Aku akan melukis sosok pria di samping wanita itu agar dia tak kesepian dan bisa tersenyum lepas. Aku mendengar suara itu dalam diam. Aku merindukan suara itu. Sudah saatnya wanita itu bersama dengan prianya. Sudah cukup lama dia menunggu. Aku masih diam dan menahan tangisku. Maafkan aku, Keira. Aku sudah membuatmu lama menunggu. Aku langsung menoleh ke arahnya, dan dia pun ternyata tengah menatapku dengan pandangan sendu. Apa kamu mau memaafkan aku? Apa aku masih bisa memperbaiki kesalahanku? Apa aku masih ada di hatimu? Aku tidak dapat menahannya lagi. Aku langsung memeluk Ares. Dengan erat, aku menangis dalam pelukannya. Kalau kamu marah, kamu bisa memukul Kura. Kamu bisa menghukum aku yang bodoh ini. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku masih mencintaimu, Ra. Sangat mencintaimu. Aku akan menepati janjiku membuat hal terindah untukmu di bulan September. Kamu mau menjadi teman hidupku kan, Ra? Tanpa pikir panjang, aku mengangguk dalam pelukannya. Aku tak butuh waktu lama untuk menjawab hal itu. Katakan aku bodoh karena menunggunya selama 8 tahun. Tapi aku bisa kembali menerimanya hanya dalam hitungan detik. Tapi itulah cinta yang kurasakan. Aku meyakini dia akan kembali. Aku meyakini cinta tulus dan keikhlasanku akan terbayar dengan indah. Dan aku merasakannya sekarang. Ini September terakhirku dalam ketidakpastian. Ini September terakhirku merasakan kesepian dan kehampaan. Ini September terakhirku menunggu cintaku. Dan ini September pertamaku untuk memulai kehidupan yang baru sebagai seorang istri. Istri dari cinta pertamaku. Seseorang yang selalu aku tunggu untuk menjadi cinta sejatiku. Oke teman-teman, itu tadi cerita yang mengisahkan tentang seseorang yang sedang dalam cinta tanpa kepastian. Buat kalian yang sedang mengalami posisi seperti itu, aku berharap kalian mendapat jalan yang terbaik. Entah itu si dia kembali secepatnya kepada kalian, maupun Tuhan memberi yang terbaik, yang jauh lebih baik daripada si dia. Oke, itu tadi cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama pena Kimara Nuna. Buat kalian yang penasaran akan Instagram sang penulis, kalian boleh cek di @saraskarnia. Dan juga untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, kalian boleh melihat Instagram kami di @inimaripodcast. Dan jika kalian tertarik untuk mengirimkan karya-karya kalian, baik itu berupa cerita pendek, cerita bersambung, dan dalam berbagai jenis, kalian boleh mengirimkannya ke email kami di inimaripodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.